Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 29 Agustus tahun 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul Kebenarannya Menandai Keunggulannya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena perlindungan-Mu sepanjang hari, sepanjang malam kami istirahat, sampai kami boleh bangun di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini dengan judul Kebenarannya Menandai Keunggulannya. Dan ayat firman Tuhan kita terdapat dalam Ibrani 1 ayat 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Kita adalah hamba Tuhan, dan kepada kita masing-masing Dia telah memberikan talenta, baik bakat alami maupun rohani. Sebagai anak-anak Allah, kita harus terus-menerus mendapatkan kesesuaian untuk rumah surgawi yang Kristus katakan kepada para murid-Nya, bahwa Dia akan pergi untuk mempersiapkan diri bagi mereka. Dia yang berpegang pada kebenaran Kristus bisa menjadi manusia sempurna di dalam Kristus Yesus, bekerja dari sudut pandang yang tinggi dengan berusaha untuk mengikuti teladan Kristus. Kita akan bertumbuh menjadi serupa dengannya dan memiliki semakin banyak proses pemurnian. Orang Kristen dalam menjalankan perusahaannya haruslah menggambarkan kepada dunia cara yang digunakan Tuhan dalam menjalankan perusahaan. Dalam setiap transaksi, ia harus menunjukkan bahwa Allah menjadi gurunya. Kesucian bagi Allah harus tertera pada buku harian dan buku besar, pada akte, kwitansi, dan surat wesel. Mereka yang mengaku sebagai pengikut Kristus dan yang berniaga dengan jalan yang serong sedang memberikan kesaksian yang palsu terhadap tabiat Allah yang suci, benar, dan berkemurahan. Hanya pakaian yang disediakan oleh Kristus sendiri dapat membuat kita layak untuk tampil di hadirat Allah. Pakaian ini, pakaian kebenarannya sendiri, akan dipakaikan Kristus kepada setiap jiwa yang bertobat dan percaya. Kalau kita memusatkan pandangan kepada Juru Selamat dan percaya pada kuasanya, kita akan dipenuhi dengan rasa aman, karena kebenaran Kristus menjadi kebenaran kita. Jadi saudara, sehebat-hebatnya kita, bahkan hebat dalam konteks rohani, artinya sesetia-setianya kita masih terdapat kelemahan. Apapun yang kita mau coba lakukan, yang kita mau coba buat, masih saja terdapat kelemahan di dalamnya. Itulah sebabnya saudara, kita tidak dibenarkan oleh karena apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Walaupun melalui diri kita, walaupun itu semua kita usahakan, oleh karena kita berusaha mau setia kepada Tuhan, kita tidak dapat melakukannya sendiri. Lalu bagaimana? Kita ingat ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka membuat pakaian mereka sendiri, yaitu terbuat dari daun pohon yang terbaik pada waktu itu, yaitu daun pohon ara. Nah, ini pohon yang disebutkan di dalam
Alkitab yang digunakan daunnya untuk membuat pakaian manusia. Tetapi pakaian itu tidak layak bagi mereka. Maka inisiatif Allah menyembelih seekor hewan untuk membuatkan pakaian kepada mereka. Ini sebenarnya adalah simbol apa yang Allah buat melalui Yesus Kristus. Bahwa pakaian kita tidak layak, pakaian manusia tidak layak. Apa yang manusia lakukan tidak layak. Pakaian ini melambangkan kebenaran. Melambangkan kepada kita benar. Perilaku kita benar atau salah. Maka ketika pakaian yang dibuat manusia diganti dengan pakaian dari kulit binatang, maka ini adalah simbol bahwa kita hanya dapat dibenarkan oleh pakaian, oleh jubah, oleh kebenaran daripada Yesus Kristus saja. Ini adalah kebenaran Yesus Kristus yang menandai keunggulan. Ingat, kita tidak dapat dibenarkan oleh apapun bahkan yang kita sudah lakukan. Tetap masih terdapat kekurangan, kesalahan. Kecuali kita datang kepada Yesus, maka kita dilihat oleh Allah. Ketika Allah melihat kita di dalam Yesus, maka Allah melihat kesempurnaan tabiat di dalam Yesus. Jadi tidak ada cara lain selain kita datang kepada Yesus, tinggal di dalam Yesus. Karena kalau demikian, maka kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan memberkati pekabaran pagi ini, jadi berkat dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas pekabaran yang indah hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu hari ini. Apa yang kami rencanakan, kami kerjakan. Kiranya selalu sepadan dengan setiap rencana Tuhan. Ajar kami memahami apa maksud-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami tetap kuat menghadapi tantangan hidup setiap hari. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Seluruh pendengar renungan pagi di mana saja berada. Hamba-Mu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.